Oke, Ibu perkenalkan diri dulu, nama siapa, asal dari mana? Nama saya Darmawati. Ibu Darmawati. Saya dari Padang, tapi saya lama di Jakarta. Sekarang berarti tinggal di Jakarta? Iya. Jakarta apa? Jakarta Barat. Oh, Jakbar, oke. Karena dengan masuknya 200 Sini dikit Bu, sini dikit Bu. Karena dengan masuknya transferan 200 juta, saya bersujud syukur sama Allah. Walaupun tidak senilai utang putra saya. Sip. Ya. Oke, pertanyaannya adalah Ibu tahu RDAY dari mana awalnya? Saya kan nggak bisa TikTok. Iya. Begitu saya pencet keluar tuh Pak Haji. Ibu biasa buka TikTok? Iya, nggak bisa. Tadinya nggak bisa. Karena anak saya marah kalau buka TikTok pulsanya habis. Wow. Tapi akhirnya disetelin juga gitu loh. Enggak, anak Ibu yang ini apa yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Maka saya bawa ke sini gitu. Iya. Akhirnya begitu saya buka, Pak Haji bilang kan, alhamdulillah lunas. Itu saya praktekin, saya ambil daun pandan minta di tetangga. Bentar, itu taunya kapan Bu? Lihat dari TikTok awalnya. Sebelum saya terima uang. Ya, bulan apa maksudnya? Bulan apa ya nak? Januari. Januari. Iya. Sekarang Maret nih, baru pertengahan ya kan? Iya, Januari. Oh. Saya mandi pandan, saya senyum. Saya dimarahin juga, Mama jangan lama-lama kayak orang gila, Mama senyum kan disuruh senyum kan? Itu saya baca. Pada akhirnya. Untung emaknya nggak peduli omongan anak ya kan? Jadi singkat cerita, Ibu tahu dari TikTok, lari ke YouTube nggak nyimak? Saya lihat ke YouTube, saya minta pencetin dia. Oh, Ibu nih, mohon maaf nih, Ibu rada-rada gaptek. Gak bisa memang, gak bisa megang HP. Tuh, ya kan? Jadi buat para penonton ya, biar dikata ibunya kurang paham lewat bantuan anaknya, cuman handphone Ibu. Oh, lewat bantuan anaknya, walaupun anaknya awalnya agak-agak gimana komennya gitu, tapi nggak dipeduliin, nyimak ke YouTube. Ya. Ibu praktekin bangun jam 00 tahajud sampai doa, matahari terbit ya, rangkaian. saya doa karena saya baca Al-Qur'annya belum bisa sampai 12 juz. Baru apa kata Pak sampai Hadi? berapa? Baru 2 juz. 2 juz. Tiap malam. Iya, tiap malam. Tapi doa saya, ya Allah, pertemukan saya dengan seorang pengusaha dan dermawan yang baik hati. Karena saya mau bayarnya pakai apa hutang anak saya. Pada akhirnya tanggal 5 ya nak. 5 apa? Tanggal 5 Januari. Saya tiba-tiba ketemu dengan seorang dermawan yang baik hati. Saya ditransfer 200 juta. Wah. Kalau mau lihat boleh, ada. Gak usah Bu, jangan Bu. Nanti kalau diliatin penontonnya jantungan ya. Kita percaya Bu, tenang. Di situ saya bersyukur, alhamdulillah berkat Pak Haji. Saya belum pernah kesini dengan melihat YouTube-nya. Saya ada bukti. Oh, berarti Ibu malam ini perdana? Enggak. Oh, udah pernah sebelumnya? 3 kali, belum. Oh, udah 3 kali kesini? Udah 3 kali. Oke, dari Januari pas praktekin bangun jam 00, itu berapa lama tuh masuk uang 200 juta? 2 minggu. 2 minggu tuh penonton ya. Jadi kalau saya perhatiin ini emang Ibu nih orangnya tuh karakternya pembawaannya tenang gitu ya. Kalau dari sifat 18, kalau saya boleh tahu Ibu juara 1 apa tuh? Pertama saya senyum sama anak saya kan. Enggak, sifat 18. Pertama sifat 18 itu nggak boleh emosi. Ibu paling juara 1 nih, yang paling apa ya, yang paling aduhai ibaratnya apa Ibu? Nggak, yang biasa kan apa? Jengkel berarti? Nggak pernah jengkel. Begitu saya dibikin jengkel, saya jawabannya apa? Cair. Enggak, dulu sebelum ke RDAY, juara 1 apa sifat 18? Saya selalu ikhlas. Sifat 18? Oh, sifat 18. Ini bukan, kan ada 18 nggak nih. Nggak bawel. Hah? Nggak boleh bawel. Emang berarti Ibu tadinya bawel? Bawel. Oh. Apa? Kok Ibu tahu sih ini keluarga apa teman apa? Hah? Dia teman saya, tapi dia tahu saya bawel. Oh. Begitu saya berubah dengan kata-kata ini, teman saya bingung gitu loh. Oh. Saya bilang, kenapa lu bisa dapat 200 juta? Ayo ikut gua ke RDAY. Wah. Ini dia ilmunya. Iya. Jadi Ibu awalnya hobinya bawel. Bawel. Marah. Jengkelan mah enggak. Oh iya. Jadi setelah Ibu tahu RDAY, berusaha untuk tidak bawel. Itu gimana caranya Bu? Biar gak dibawel, mulut Ibu dilakban apa gimana?
Apa di lem tuh pakai lem Korea? Nggak tahu, mungkin saya dapat hikmah atau dapat pencerahan dari YouTube itu ya. Dengan saya mandi daun pandan, air pandan jam 12 malam, dan selalu saya berjalan aja, alhamdulillah hutang anak saya lunas. Itu yang saya lakukan. Ngucap terus sampai saya dibilang orang gila sama anak saya. Nggak apa-apa. Itu yang saya alami, dan alhamdulillah saya terima kasih sama Pak Haji, sama Allah juga. Walaupun masih ada, pasti saya bisa lunasin. Ibu anaknya usia berapa ini? Yang utang anak saya itu usianya 28 tahun. Oh, kalau yang anak bilang ibu gila nih Ini, berapa? Semua yang mama lagi itu apa gerok-gerok ATM, mama kayak orang gila, mah ngapain sih? Kok nggak tidur? Oh bukan, enggak. Iya. Ini anak ibu usia berapa ini? Berapa kamu? Oh iya. Nah jadi nggak apa-apa Mbak ya. Ilmu RDAY emang ilmunya nggak waras, tapi hasilnya waras ya. Ilmu RDAY nggak masuk akal, tapi masuk rekening, ya kan? Kedua, anak saya yang laki bingung, mah kok celana saya kok pada nggak ada? Itu jujur saya pernah pakai di kepala saya, di kepala. Celana anak ibu? Iya, supaya hutangnya lunas. Bentar, ibu emang pernah lagi nyimak Pak Haji nyuruh pakai celana dalam anaknya? Bilang kan Pak Haji di situ bilang kalau hutangnya mau lunas, taruh celana anaknya di atas kepala, insya Allah. Oh iya. Itu saya pakai celana anak saya. Anak ibu cowok cewek? Cowok ya kan. Oke, nah yang pertama ibu ngerok-ngerok ATM tuh, ya kan, uang masuk, ya kan, utang lunas. Itu dalam waktu 2 minggu masuklah 200 juta, alhamdulillah. Ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bu, apa yang terkabul? Yang kedua ya karena saya udah nggak punya uang ya, saya bilang insya Allah saya kan bisa bikin rendang. Kok udah lama nggak ada pesanan. Itu yang namanya penggorengan saya puterin. Diputerin? Iya, saya puterin begini kayak orang gila. Semoga pasti ada yang pesen. Alhamdulillah tadi saya dapat telepon ya, dapat pesanan 6 kilo rendang. Wow, tepuk tangan luar biasa. Ditransfer 5 juta. Wah, ini nih ya kan. Nggak banyak cincong, banyak praktek, ya kan. Nggak banyak nanya, banyak nyimak. Ini kagak. Padahal saya membaca sifat 18 dan semua ajaran dari Pak Haji itu saya lakuin karena melihat itu. Utamanya pertama ya daun pandan. Oke, Bu, bentar. Kan ilmu RDAY kan ada sebagian orang yang bilang buset dah jorok amat ini, ya kan. Ibu pas baru-baru nyimak ke YouTube tanggapannya gimana? Saya yakin. Enggak, maksudnya kan Pak Haji suka mengucapkan kata-kata yang aduhai gitu kan. Saya seneng kata-kata Pak Haji itu. Oh seneng? Seneng. Wah tepuk tangan nih Pak Haji, ada yang seneng nih Pak Haji, ya kan. Biasanya dihujat-hujat, dihina-hina, tapi disenengin. Saya seneng karena Pak Haji itu bicara apa adanya. Iya, gitu. tapi Bapak Ibu ya, itu kan kita makomnya beda. Ketika guru yang ngucap beda sama murid yang ngucap, ya kan. Jadi kita nggak usah ikut-ikut gaya Pak Haji dah, ya kan. Saya aja nggak berani, ya kan. Nggak berani ceplas-ceplos, takut pelanggaran. Oke Bu, jadi Ibu malah seneng ya justru ya. Saya seneng. Kalau lagi nyimak tuh happy gitu. Happy, seneng, makanya suka ketawa-tawa sendiri nggak Bu? Bukan ketawa lagi saya, sampai sakit perut. Anak saya bilang kayak orang gila, ngapain sih RDAY aja. Tapi alhamdulillah kan 200 juta kan, saya bilang ya. Full senyum kan? Senyum. Iya. Bu, sinian Bu, jangan situ-situ Bu. Nah, akhirnya tadi Ibu penggorengan, udah sekian purnama nggak ada yang order rendang, tahu-tahu ada pesanan 6 kilo. Di TF lah 5 juta ya, padahal lebaran masih lama ini, ya kan. Itu buat pesanan lebaran apa gimana itu? Karena HP saya yang satu ini kan nggak aktif, sampai itu yang cari saya semua dicari, dikira saya kemana. Oh. Akhirnya dapat nomor saya yang ini. Oh, mencari-cari tuh. Iya, saya mau ke sini, dapat pesanannya pas saya mau ke sini. Itu orang langsung pesen 6 kilo, emang seenak apa rendang buatan Ibu? Saya akan bawa nyobain untuk Pak Haji dan untuk kru. Wah, ini baru tamu waras itu tepuk tangan nih, ya kan? Ini kagak ngaku dari Padang, boro-boro bawa rendang, keripik Sanjay aja kagak. Ngaku dari Palembang, boro-boro bawa pempek, kuahnya aja enggak. Ini baru waras nih, ya kan? Oke Bu, selain tadi tuh Ibu muterin kuali itu,
Ya kan? Sambil ngucap apa Bu pas lagi muter Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pesanan datang. Alhamdulillah, pasti. Wah, Itu aja. ucapan adalah doa ya. Itu Ibu rutin tiap hari muterin kuali? Saya 2 hari saya puterin. 2 hari berturut-turut? Iya. Selama bulan puasa tuh? Iya. Anggap aja tawaf ya Bu ya, latihan ya kan? Kalau ada Oke. anak saya ngumpet. Oh gitu? Takut Pengorengannya dibilang saya gila? angkat. Takut dikorek. Nggak apa-apa Bu, gila-gila yang penting 6 kilo bos ya kan. Ketimbang lo share ke Instagram, share ke WA, share ke Facebook, kagak ada yang mesen. Ini gue sampai orang nyari-nyari nomor HP gue ya kan. Jadi emang ilmu RDY begitu Bu, main ucapan aja gitu, yang positif. Berikutnya Bu, apalagi yang terkabul? Alhamdulillah saya terkabul. Sudah lama nggak ketemu sahabat saya. Oh, Besti nih, Besti. Wah, udah berapa udah berapa abad Bu nggak 5 ketemu? tahun. 5 tahun lamanya nggak berjumpa, sama sekali nggak berkabar lewat WA atau apa? Enggak. Itu gimana ceritanya bisa ketemu lagi? Anak saya kangen sama Anti ini, kan manggilnya Anti. Oh iya, anaknya mana nih? Yang ini apa yang ono? Yang ini. Oh yang ini. Saya bilang tenang di, ntar mama doain. Mm-mm. Alhamdulillah ketemu sama Vira, alhamdulillah. Sampai saya cari, saya telepon anaknya, Hah? katanya nggak ada nomor teleponnya. Ya udah, alhamdulillah. Dengan saya berucap terus, akhirnya saya jalan ke rumah dia. Padahal saya udah lupa rumahnya. Mm-mm. Sampai saya ke rumahnya, Ketemu akhirnya. nggak ketemu. Oh. Rumahnya doang, Orangnya nggak ketemu. nggak ketemu. Akhirnya Oke. saya tinggal nomor telepon, saya tulis surat. Oh, udah kayak zaman dulu ya kan? Tulis surat ya. Iya. Oh, Ibu berdua sama anak ke sono. Ini anak saya. Oh iya, emang rumahnya di mana si Besti nih Besti? Di Tebet, Di Tebet. Ibu tinggal di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Ibu tuh tadi yang sempat ke Sibolong ya? Iya. Oh iya, heeh. Datang mak-mak berempat ya kan? Enggak, berarti anaknya satu ya kan? Tadi Ibu harusnya ketemu Sibolong, kan saya tadi lagi ada di sono Bu. Enggak kali ya? Karena saya merasa memang sudah terbukti. Mm-mm. Setelah pencerahan dari sini, coba ibu udah ke Bolong belum atau udah ke Siponi belum gitu loh. Makanya teman saya ajak. Ibu udah ijab di atas kuda belum? Sudah. Udah? Sudah. Oh waras. Oke Bu, tentang sedekah, apa kabar? Alhamdulillah saya berapa kali mau ketemu Pak Haji. Heeh. Karena pada saat pertama saya ke sini kan saya belum punya uang. Lagi miskin-miskinnya tuh Bu ya. Miskin, sampai Grab aja saya utang. Utang? Utang. Ah, berarti nggak salah ya. Tapi setiap udah bayar dengan masuk 200 juta. Beres tuh. Alhamdulillah ya. Ngutang lagi Bu kalau bisa Bu. Naikin, tingkatkan ya kan. Iyalah, selagi cair mah gas ya enggak. Terus Dan Bu? yang terakhir saya mohon pasti dengan saya ke sini Pak Haji pasti mendoakan saya dan pasti saya mendapatkan lunas hutang saya dan rekan saya bisnisnya lancar. Nah, Terkabul. amin ya. Jadi intinya ya nanti itu Bestinya Ibu juga suruh nyimak YouTube. Lakukan apa yang waktu bulan Januari Ibu lakukan. Berawal dari saya nyimak dulu, nyimak. Wah, begini caranya. Nyimak. Oh, begini caranya. Jadi kerjain satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nah, ngomong-ngomong Bu ya, Ibu kan jualan rendang nih. Ini dari tadi nih banyak penonton komen nih, Mas Regi tolong dong itu di-share nomor HP Ibu, menerima pesanan nggak nih? Bisa nggak Bu kalau mau pesan? Boleh, sebetulnya saya nggak apa kan saya nggak gaptek kan main HP ya. Rendang itu hanya rekan-rekan terdekat saya aja. Sebenarnya. Hanya rekan-rekan ada beberapa DPR yang udah nyobain rendang saya, alhamdulillah. Iya. Nama rendangnya apa Bu? Nggak ada namanya. Oh, Pesan aja rendang. pesan rendang gitu ya. Oh, namanya rendang cair gitu Bu. Rendang cair. Kalau nggak rendang lunas gitu. Oke, bisa nggak kalau ada yang mau pesan-pesan nih Bu? Boleh? Boleh. Alhamdulillah, tapi saya besok mau bawa dulu untuk Pak Haji dan kru. Nah, udah tenang Bu, itu udah jaminan mutu lah ya kan. Orang pesan sampai 6 kilo kan nggak, berarti kan nggak mungkin gak enak ya kan. Apalagi Ibu real nih, asli orang Padang gitu kan, walau tinggalnya di Kebon Jeruk ya. Nah, berapa nomor HP-nya Bu kalau ada yang mau pesen Bu? Boleh, nanti saya kasih. Nanti, sekarang lah. Oh sekarang? Iyalah, ini kan lagi live streaming ini. Saya lupa nomor telepon Iya, saya. Ibu ambil dulu Saya nomor ambil. HP-nya. Apa enggak pesannya ke saya? Apa gimana Bu? Nomor berita. Nanti Ibu yang kirim rendangnya, duitnya saya embat.
Enggak lah, bercanda penonton ya. Wih, mantap ini. Luar biasa sekali ya. Nanda. Mumpung lagi pada mau lebaran kan, ada juga nih sebagian yang nggak bisa bikin rendang, nggak ngerti cara buatnya. Biasanya kan rendang tuh harus diaduk terus tuh, kalau nggak diaduk terus nanti kuah santannya pecah, jadi kurang ajib gitu. Dan kan kalau bikin rendang nih kita harus pas gitu ya, milih dagingnya, semuanya lah, pokoknya harus jago gitu. Kalau enggak ntar rendangnya rendang karet ya kan, digigit nggak copot-copot. Dengar ini nomor teleponnya sebutin. Iya dong, berapa nomor HP ibu? Kok lowbat bu? Maaf, saya tutup dulu, jebret. Nah, 08. coba bu, saya baca nih bu. Nih, bagi para penonton yang pengen pesen rendang bu siapa? Damayanti. Iya, Mama Agung aja. Mama Agung ya, yang pengen pesen rendang Mama Agung hubungi ke nomor 0877 ya 7910 4659 ya. Pokoknya untuk warga Jabodetabek, kalau kirim-kirim keluar kota bisa gak kira-kira? Bisa aman? Oh, rendang mah umurnya panjang ya, bertahan lama. Oh iya benar. Rendang saya bumbunya ngulek sendiri, nggak pakai blender. Betul, apalagi bumbunya ngulek sendiri, diulek sambil ngulek ya kan, main ngucap-ngucap jurus ya kan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang pengen pesen rendang Mama Agung, hubungi di nomor 0877 7910 4659 ya. Itu harga per kilonya berapa bu? Maaf. Saya murah karena saya juga buat sendiri. Itu 300.000. Tuh, per kilo cuma 300.000 ya kan, murah lah ya kan, ketimbang kita beli sapi dulu, maksudnya beli daging dulu, riweh ya kan. Tapi kan kalau misalkan kita ya sambil inilah bantu-bantu tamu RD aja lah, karena kan ntar kobul cair sedekah lagi ya kan, karena yakin pasti atas apa yang ibu dapat lempar lagi ke anak yatim ya kan. Jadi kalau bisa mah jangan nawar, kalau bisa nih jangan ditawar, tapi lebihin gitu. Bu, berapa? 300.000. Gimana kalau 500.000? Nah, itu baru waras ya kan? Gitu. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu, para penonton ya. Cuman gini Bu, nanti kalau ada WA yang sifatnya Assalamualaikum Mama Agung, boleh pinjam 100 biar silaturahmi gak putus, langsung blokir ya. Nah itu kadang-kadang tuh suka ada orang-orang siluman ya, yang sifatnya bukan mesen malah minjem 100 ya kan. Jangan. Terus kalau dia misalkan serius pesen, TF dulu ya, minimal DP ya. Kalau udah jadi barangnya baru pelunasan kirim, mau COD mau kirim pakai ekspedisi bebas. Yang penting jangan, Bu saya mau pesen 10 kilo bikinin dulu, ntar ibu belanja dia nggak nge-DP, tahu-tahu pas udah jadi barangnya diblokir nomornya. Jangan ya kan, amsyong ntar yang ada ya. Bu, ada lagi? Itu aja. Saya minta doa Pak Haji juga dan para kru, berkat saya bertemu dengan bestie saya, semoga pasti bisnis saya yang ratusan miliar cair. Amin ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalkan Ibu apapun hajatnya, kalau Ibu kan minta doa ke Pak Haji kan selalu bilang, bos nggak mungkin lah saya doain si bos, saudara bukan, tetangga bukan. Yang ada Ibu berdoa minta sama Allah, nanti anak yatim yang mengaminkan. Itu namanya ijab. Amin. Ya, jadi intinya mah kita saling mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Ya, yang terpenting umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan dan jodoh yang panjang, ya kan? Oke Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Nih Bu, ini ada bonus uang bibit ya kan. Jadi Ibu nanti Ibu ngerok ATM sama ngerok uang bibit ya kan. Masuk 10 miliar. Pak Haji, makasih ya kan? Pak Haji, semoga sehat selalu Pak Haji. Coba Bu, Ibu mau, ini Pak Haji lagi nonton Ibu mau nyampein apa ke Pak Haji? Pak Haji, Assalamualaikum. Saya kangen sama Pak Haji. Buset dah. Terima kasih. Doa saya terkabul. Saya mau mencari Pak Haji sebetulnya itu mau private dan
mau uang bibit, ternyata saya dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya kan? Pak Haji. Alhamdulillah. Oke Bu, sini mic-nya Bu. Luar biasa ya. Terima kasih. Bos rendang ya. Jadi sekali lagi buat para penonton ya, saya juga penasaran nih. Kalau misalkan lah besok nyampe tuh rendang, kalau enak mungkin saya ngorder ya kan. Soalnya bini saya sih bisa bikin rendang, cuman kan nggak ada salahnya ngetes rendang asli original ibu-ibu, maksudnya orang Padang yang buat gitu ya. Mumpung cuman sekilo 300.000 ya, kali aja diskon jadi 350.000, nggak masalah ya kan. Oke Bapak Ibu, ada lagi mau testimoni? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mungkin akan sedikit menjelaskan ya tentang bagaimana caranya pertobatan telanjang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya tidak akan telanjang di depan sini, nggak mungkin, bahaya ya. Nanti YouTube-nya ini bisa ngamuk ya kan. Itu apa-apaan pencerahan sambil telanjang ya, gaswat, nggak boleh, pamali, pantang ya. Jadi intinya gini Bapak Ibu, ketika sudah berada di tempat yang tepat, yang aman, yang nyaman ya gitu, dilakukannya itu boleh duduk bersila, boleh duduk bersimpu, atau duduk di antara dua sujud, bebas lah ya, itu mah teknis ya gitu. Nah sebisa mungkin mau di atas sejadah boleh, di atas karpet, di atas tikar. Yang nggak boleh itu di atas kompor ya, bahaya, takut kompor lagi nyala, angus lah pantat kita. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah udah duduk ya, posisi enjoy, nyantai gitu kan. Nah sebisa mungkin langkahnya itu istighfar dulu deh gitu, istighfar dulu sekitar 2 menit atau 3 menit lah ya kan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ya. Setelah istighfar Bapak Ibu, nah kalau saya waktu itu saya kombinasi, saya tambahin istighfar yang pakai lagem. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ini saya nggak mau terusin Bapak Ibu. Kalau terusin saya bisa menetes air mata nih, bahaya nih ya kan. Karena kalau kita benar-benar menghayati sambil lampunya dimatiin, mungkin ada lampu kecil atau posisi gelap gulita pun nggak apa-apa, atau kalau yang takut gelap terang nggak masalah gitu ya. Nah di situ setelah kita sudah istighfar, kita mohon ampun sama Allah, kita akui semua kesalahan-kesalahan kita ya, sesuai pedoman petunjuk arahan dari Pak Haji. Yang pertama harus kita mohon ampun adalah ya, mohon ampun bahwasanya kita sering menjadi Tuhan kecil ya. Jadi Allah ampuni saya, bahwasanya saya akui kesalahan saya, bahwasanya saya sering menjadi Tuhan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, ampuni saya Allah, bahwasanya saya sering menghina Engkau. Ya, menghina di sini dalam artian bukan kita mencaci maki, mengolok-olok Allah, tapi dengan kita khawatir besok gimana, aduh udah tanggal segini, cicilan udah harus bayar. Nah, ada keraguan dalam diri ya kan, kekhawatiran, itu udah sama aja menghina Allah ya. Jadi Bapak Ibu akui kesalahan, mohon ampun sama Allah ya gitu. Nah berikutnya Bapak Ibu juga mohon ampun atas dosa besar, dosa kecil kepada kedua orang tua, baik yang masih ada atau yang telah tiada, kepada keluarga, kakak, adik, saudara dan lain sebagainya, kepada orang-orang terdekat ya, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal, kepada orang-orang yang masih ada atau yang sudah tiada ya. Kita mohon ampun sama Allah, kan gak mungkin kita samperin satu persatu ya kan. Kalau lebaran nanti juga paling yang bisa kita temuin beberapa doang, selebihnya kan kita banyak dosa sama orang tak dikenal. Contohnya lagi naik motor kesenggol dikit, monyet lo dasar, nah itu kan ngucap ya kan, ngucap jelek, kita punya dosa sama orang itu. Harusnya kan kita begitu kesenggol dikit, yes cair ya kan, lunas gua hari ini gitu. Jadi kalau udah kerdaya kita harus ucapnya baik-baik. Nah kita mohon ampun ya, orang tua, anak, keluarga, saudara,
tetangga, teman ya. Pokoknya mohon ampun lah sama semua orang yang pernah kita kenal, baik yang kita kenal atau tidak, baik yang masih ada atau tidak, baik yang dekat atau yang jauh. Berikutnya mohon ampun juga kepada makhluk ciptaan Allah lainnya, baik hewan atau tumbuhan. Ampuni aku juga Allah atas dosa-dosa kepada hewan atau tumbuhan. Mungkin kita pernah jolim ya kan, nebang pohon yang tak bersalah ya kan, atau kita ngebunuh cicak, ngebunuh semut, ngebunuh nyamuk, ya mohon ampun. Nah setelah itu Bapak Ibu udah beres, plong ya kan. Nanti Allah nyuruh tuh malaikat si pencatat amal buruk. Siapa namanya? Ada yang hafal? Ada yang tahu? Hah? Betul ya, malaikat atid. Kalau rokib itu si pencatat amal baik ya. Nanti Allah nyuruh tuh, malaikat atid, tuh si Pulan udah minta ampun samaku, bertobat nasuha ya, bertobat sungguh-sungguh ya. Hapus buku catatan amal buruknya, hapus semua dosa-dosanya. Nah, di saat itulah Bapak Ibu kita berdoa, ditambah lagi ijab sama anak yatim, dibantu wasilah aminnya. Bohong kalau hajat kita nggak cepet kabul. Jadi selama ini yang bikin hajat kita lemot mungkin salah satunya yaitu tadi keberatan dosa ya. Jadi terkait tentang pertobatan telanjang ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya closing? Nggak ada? Apa bingung? Ngomong apa nih orang? Hah? Menjelang tahajud Bu ya. Jadi lakukannya setelah mandi jam 00, kan kita bisa andukan tuh, jangan kita pakai mukena atau jangan kita pakai sarung baju koko. Lakukan pertobatan tadi dulu, minimal sekali ya. Pak Haji menyarankannya sekali, tapi kalau Bapak Ibu pengen, saya pengen setiap minggu deh, namanya manusia kan gak ada yang tahu ya kan. Saya pengen sebulan sekali deh, gak apa-apa, bebas. Yang penting cukup lakukan sekali. Itu bukan sholat tobat sambil bugil alias telanjang, bukan ya. Tidak pernah Pak Haji nyuruh sholat tobat sambil telanjang ya. Dan tidak ada satupun ustadz atau kiai yang nyuruh sholat tobat telanjang, nggak ada. Ini namanya mungkin bisa dikatakan pertobatan RDAY kali ya, versi RDAY, ala RDAY. Karena saya rasa kayaknya nggak ada tuh di luar sana nyuruh-nyuruh tobat kayak begini ya kan gitu. Jadi sekali lagi, bukan kita sholat sambil telanjang, karena adabnya sholat, rukun syarat wajib sholat, kita harus menutup aurat ya. Kalau kalau sholat telanjang, yang saya tahu malah kalau disolatin itu harus telanjang yang disolatin, alias ya kan, itu juga nggak telanjang-telanjang banget, masih dibungkus pakai kain putih ya. Jadi jangan sampai salah persepsi Bapak Ibu. Soalnya masih ada beberapa tamu RDAY mungkin pas lagi nyimak otaknya lagi kusut-kusutnya ya. Lagi kusut-kusutnya, lagi pusing-pusingnya, kedengerannya sholat tobat sambil telanjang. Dengan pedenya menceritakan, kemarin saya melakukan sholat tobat telanjang. Hah? Ibu kata siapa? Itu pas lagi saya nonton di YouTube katanya suruh sholat tobat telanjang. Waduh, tidak ada ya. Itu namanya sesat ya. Nggak ada sholat tobat sambil telanjang, tapi pertobatan sambil telanjang bulat ya. Itu arahan dari Pak Haji, cukup dilakukan satu kali aja di awal ketika ingin praktekin ilmu RDAY. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centang